Wah, yang ditunggu-tunggu. Siapakah dia? You Agency. Oh, bukan sih. Ini dia adalah Monica Felicia. Ore. Ya. Congrats, congrats. Kok congrats? Silakan, silakan. Ayo, silakan, silakan. Ada sah. Nggak ada. Itu ada backgroundnya. Oh, Itu sebenarnya ada. Cuman sebulan yang lalu itu entah kenapa ke delete. Jadi aku juga nggak tahu kok bisa ke delete gitu loh. Terus akhirnya aku nggak bikin lagi. oh. Jadi biar Diganti lah waktu. Friday Pants saja ya. Wow, luar biasa. Oke, Eh, please welcome Monica. Ya, ya. Boleh duduk? boleh. Oh, boleh sih. Kalau nggak boleh disetram dong. Oke, thank you teman-teman waktunya hari ini. Perkenalkan nama aku Monica Felicia. Kenapa? Oh iya ya, thank you. Thank you. Aduh, kok kamu nyetrum sekali? Iya. Hah? Nyetrum. Nah, itu oh iya iya ya, berarti nggak boleh deket-deket ya. Itu umurku 29, sedikit background ya. Aku 3 bersaudara, cewek semua. Papa udah nggak ada dari aku kelas 5 SD. Dan apalagi ya, sekolahnya sih di Ubaya, kuliah terakhir. Terus pernah kerja jadi karyawan di perusahaan pabrik pengalengan ikan. Tapi ya itu gabut lah ya sebenarnya bagian produksi, tapi nggak kayak bagian produksi, tapi ya tetap belajar banyak dari situ. Dan aku pernah jualan kue juga. Nah, sambil ngajar juga. Jadi ada momen di mana aku tuh ngerjain 3 pekerjaan sekaligus. Bangun jam 6 sampai jam 12 malam sampai jam 1 pagi. Bahkan kalau misalnya waktunya lebaran kan teman-teman tahu ya, lebaran kan pasti pesen kue, pesen hampers gitu kan. Nah itu aku bisa tidur itu jam 4, bangun jam 6. Jadi literally cuma tidur 2 jam. Nah di momen itulah aku keringet dingin tiap hari kayak gitu loh. Sehingga akhirnya aku merasa ini gak sehat. Gak sehat banget, hidupnya gak sehat banget kayak gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk mutus yang bikin kue sama mutus yang kerja kantoran. Nah di momen itu juga kan aku merasa nggak bisa nih menghidupi mama sambil aku cuman guru les doang. Sehingga waktu itu ada penawaran dari leaderku yang sekarang, C. Joyce. Dia itu ngajakinnya di momen aku lagi memang mencari pekerjaan kayak gitu. Ketemunya sebenarnya Cijo itu temannya Ciciku, Ci. Itu cerita lucu sih sebenarnya. Dia tuh ngerekrut Ciciku yang pertama. Ciciku nggak mau karena punya anak. Dia tuh tipe yang kalau punya anak pengennya fokus sama anak kayak gitu. Terus dia tuh ngide sama Cik Joyce. Itu loh adikku yang paling kecil lah ya ajaan. Oh adikku yang kedua, yang paling kecil lah ya gitu. Sehingga Cik Joyce itu kontak ke aku. Pernah kenal dari organisasi tapi cuma pernah ngomong sekali. Ingatku tuh cuma pernah ngomong sekali. Terus akhirnya ngobrol sama C. Joyce, sembari waktu itu dia review polis. Jadi waktu itu dia nggak ada omongan apapun tentang agent. Benar-benar cuma review polisku sekeluarga dan pada momen itu memang aku yang memutuskan polisku sekeluarga ini mau diapain. Gitu. Sehingga aku minta penjelasannya itu cukup detail. Sampai minta hitungan nggak masuk akal lah bagiku yang sekarang agent ya. Kok cek ke bajote ya dulu aku minta kayak gitu loh. Dan diturutin gitu kan. Hebatnya tuh diturutin gitu loh. Terus akhirnya dia approach aku untuk jadi agent dan aku ngeghosting dong. Ngeghosting, mencari pekerjaan dulu yang lain gitu kan. Akhirnya ya itulah aku bersyukur banget waktu itu aku open mind, open heart. Aku nyoba untuk tes AAJI segala macam dan sebenarnya tujuannya untuk polis keluargaku dulu ya, untuk konversi yang zaman PPH Plus itu. Nah, itu kan konversi. Aku kerjain itu terus akhirnya baru jalan itu kan waktu itu aku sambil ngelesi juga ya. Waktu itu aku baru closing pertama yang selain keluarga itu ya dari anak les itu. Kayak gitu. Jadi aku benar-benar approach-nya tuh approach ya sekarang agak kasar lah ya. Maksudnya kayak, iya aku prudent gitu kan. Oh, pede banget gitu. Gak ngerti apa-apa tapi. Masuk rumah sakit, aku prudent loh. Ya punya asuransi nggak gitu kan. Masuk rumah sakit tuh anaknya. Oh gak punya. Oh iya, kamu barusan tak prudent.
Iya, padahal wis 3 bulan yang lalu kayak gitu loh. Iya barusan gitu. Terus akhirnya cerita dia nanya, ya apa pruden itu? Gak ngerti. Mateng aku kan gitu loh. Pokoknya PDC kan gitu loh. Gak pernah belajar produk, gak pernah ngerti apa-apa gitu kan. PDC, ngeles. Ai, aku gak bahan ya. Ai nanti ketemu aku minggu depan ya, tak mampiri lagi. Pulang-pulang, aku gak ngerti apa-apa tolong aku kan gitu kan. Ya di momen itu baru aku kayak mulai jalanin dan puji Tuhan udah 5 tahun ini aku masih bersyukur aku di Prudential karena bagiku berdampak banget lah dari pribadi maupun dari financial itu berdampak banget. Even kalau teman-teman tanya guru les sama Prudential lebih cuan mana ya kayaknya banyak orang kayak tanya kayak gitu kan percaya teman-teman cuan Prudential secara tenaga secara waktu gitu kan kalau guru les itu memang apa kayak ada limitnya tuh di tenaga sama waktu. Nah sedangkan ada satu momen aku lupa tahun lalu dan 2 tahun lalu kan so far aku juga masih ngajar ya sampai sekarang. Beberapa murid sing memang kayak udah lama banget sama aku dan ya so far dapat beberapa nasabah juga dari situ. Jadi ya oke lah kita jalin hubungan yang baik lah dari sini. Tapi setelah anaknya lulus ya wis bye kayak gitu. Nah itu em, anehnya pada tahun itu gitu kan, aku 2 tahun lalu. 2 tahun lalu tuh aku tidak fokus di Pro. 2 tahun lalu tuh aku nggak fokus di Pro. Jadi bener-bener di tahun itu tuh kayak literally aku kerja Pro paling cuman 3-4 bulan kayak gitu. Tapi income-nya jauh melebihi guru lesnya. Terus kan aku ngelis kan. Gitu. Aku kan ngelis toh tiap bulan itu pendapatannya berapa gitu kan. Memang kalau di Pro waktu itu aku juga nggak fokus. Otomatis kan pasti kelihatannya yang di sini lebih stabil kayak gitu loh. Yang di guru les pasti lebih stabil gitu kan. Tapi ternyata di total tetap lebih gede Pro. Terus anak kan sia-sia kan ya. Wis capek ya toh wis mangkel ambek iki anak kok gak iso-iso kan gitu kan. Gitu. Kena mental nih anak gak bisa-bisa gitu kan. Tapi kalau di Pro kan kayak kita yang ngobrol, ngopi, kamu gak mau ya sudah kan gitu kan. Nanti bisa approach lagi. Lebih nyantai secara hubungan ini loh nggak pakai mental sing sampai jatuh ya apa gak sampai muangkel ya apa gitu loh. Jadi aku merasa kayak oh worth banget ya. Dan pada masa itu aku belum punya agent teman-teman. 2 tahun lalu tuh aku udah AB tapi aku bener-bener nggak punya agent. Kayak literally baru tahun ini agent-agentku itu mulai closing ya gitu ya. Ada sih yang hilang juga, ada yang minta terminate. Tapi for this year aku bersyukur banget mereka itu mulai membuka diri. Maksudnya kayak ini aku ada case, aku berusaha approach ini. Sing sebelumnya memang mereka tuh sebenarnya nggak mau jalanin, tapi tiba-tiba mereka mau jalanin. Kayak gitu. Nah itu sedikit background. Nah teman-teman sing hari ini aku mau sampaikan adalah tentang ini, what is success. Karena akhir-akhir ini aku tuh lagi belajar banyak di sini. Kayak gitu. Nah sebelum mulai aku pengen tanya dulu dong sama 2 orang. Menurut teman-teman sukses itu apa? Kan sukses itu pasti punya versi yang berbeda-beda kan ya setiap orang ya. Boleh tahu nggak 2 orang aja? Yang mana ya itu? Yang mana ya? Bastian dan Christian. Hmm. Kalau cek. Nah, kalau menurutku sukses itu adalah sebuah proses. Ya. Jadi kalau namanya sukses tidak dilewati sama proses yang struggle itu tidak bisa dikatakan sukses kalau kita istilahnya belum bisa mencapai sesuatu yang kita inginkan. Gitu. Dalam banget tepuk tangan buat saya ya. Sing penting jawab. Mantap. Tepuk tangan. Yang kedua siapa? Johan. PIC nyuruh mic.
Begini lah, boleh maju nggak nih nomor nikah? Boleh. Duduk aja ya. Iya terserah. Jungkir balik ya gak apa-apa sih. Ya tadi arti sukses. Ya kalau menurut saya sukses itu kalau kita bisa mencapai apa yang menjadi impian, goal dan cita-cita. Itu aja sih. Lanjut. Udah. Dua. Aku setuju sih teman-teman. Sebenarnya kalau dibungkus jadi satu lah ya, kan tadi 2 orang toh. Sebenarnya benar banget kalau sukses itu adalah mencapai goal-goal impian kita. Tapi untuk mencapai goal pasti kita ada struggle-nya. Nggak mungkin toh kita duduk toh dapat duit. Ya kecuali kita naik bos besar Aqua gitu ya kan, ya mungkin kayak gitu kan. Tapi in the end sukses itu even bos Aqua mau bos apapun itu mereka pasti ada struggle-nya dulu untuk mencapai kesuksesan yang sekarang mereka nikmati, walaupun mungkin yang kita lihat itu cuma enaknya aja gitu loh. Tapi ternyata di belakangnya itu mereka juga mulai dari bawah dulu kayak gitu, pasti ada prosesnya. Nah ini yang aku sadari gitu kan, kalau sukses itu nggak pernah dilahirkan. Tapi sukses itu selalu dibentuk, ditempa. Itu yang namanya proses, balik lagi, benar banget. Nah, tapi ingat teman-teman kalau sukses itu juga dibuat bukan dari struggle aja, tapi dari right mindset dan right skill set. Kalau kita mindsetnya nggak bener, otomatis nggak jalan. Sama ketika aku 1 bulan yang lalu, aku lagi struggle banget di mindset. Waktu itu lagi struggle itu, mungkin aku gak bisa cerita banyak ya, karena ada background keluarga juga. Jadi aku struggle banget di mindset. Nah di momen akhir Juni, aku akhirnya menemukan right mindset yang sebetulnya gimana. Di momen itu teman-teman aku langsung closing. Kayak gitu, jadi memang benar-benar hati, pikiran itu harus klik jadi satu, baru kita itu akan jalan. Baru Tuhan itu akan kasih dan alam semesta itu akan dukung kita. Dan itu benar-benar prosesnya ya nggak gampang, tapi Indian itu dia oke gitu loh. Malah sekarang masih tak edukasi lagi selanjutnya kayak gitu. Dan ingat teman-teman kalau sukses itu achieve through experience, knowledge, and passion. Nah, biasanya banyak orang itu yang terjebak di passion. Bukan passionku jadi agen asuransi. Pernah ya rekrut kayak gitu, pernah gak sih? Ada yang jawab kayak gitu pernah ya? Sering banget kan. Kayak itu alasan klasik yang dipakai oleh orang-orang. Sebetulnya kita tahu gak sih arti kata passion itu apa? Passion of the Christ. Wah, pintar. Ada yang tahu gak arti kata passion itu apa? Kayaknya saya mau menjawab untuk dilempar saja kalau gitu. Enggak. Passion itu apa ya? Ya boleh. Bukan cipitimu po. Aku gak iso jawab. Nah, kalau passion itu menurutku kayak sesuatu yang diinginkan seseorang gitu loh. Jadi beda ya, kalau kayak hobi beda ya. Passion itu pokoknya sesuatu yang diinginkan sama seorang gitu. Aku passion loh sama kamu gitu kan, berarti itu lebih ke aktif. kesembuhan rawat jalan. Oke. Ya. Ya, oke. Passion itu teman-teman di develop. Jadi passion itu bener hasrat, keinginan kita. Tapi kita nggak akan pernah tahu kalau kita ingin itu kalau kita nggak pernah tahu tentang itu. Nangkep ya? Misal nasi pecel. Kita dulu kan nggak pernah toh. Waktu kecil kan nggak mungkin toh dikasih makan nasi pecel. Maksudnya waktu baby nggak mungkin dong kasih makan nasi pecel. Susu benar. Nah tapi kenapa kok akhirnya kita bisa seneng mbak nasi pecel? Kita bisa suka ambil nasi pecel. Atau misalnya ada yang suka makanan apa, misalnya steak gitu kan. Kok bisa kita suka ambil steak? Karena kita sudah mencoba dulu. Kita tahu loh rasanya itu gimana, enaknya gimana. Baru kita jatuh cinta sama dia gitu kan. Sama lah kayak kita fall in love, ya kan. Kenali dulu orangnya, baru kita ngerti baik buruknya. Baru kita bisa jatuh lebih dalam lagi. Nah, dan itu teman-teman, maksudku passion itu tidak bisa menentukan kesuksesan. Jadi kalau ada orang yang ngomong,
Bukan passionku jadi agen asuransi. Ya mosok sih kita baru lahir, mama aku mau jadi agen asuransi. Wah, luar biasa. Rimi Stare Bastian. Gitu ya, nggak mungkin ya toh, nggak make sense lah. Masa kita kayak, oke mama, aku akan menjadi agen asuransi. I love agen asuransi kan, nggak mungkin gitu loh. Pasti orangnya, kenapa? Apa pekerjaan nih? Wow. Iya gitu loh. Dan passion itu pasti develop ketika kita mengetahui dia lebih dalam, mengetahui sesuatu lebih dalam, kayak gitu. Dan kita harus actively engage. Actively engage itu maksudnya kayak terpapar terus kayak gitu loh. Misalnya kalau awal aku jalan juga aku ya gak seneng kayak gitu loh. Ya kan, ya nggak mungkin dong aku jalan kok gak nyaman ya ditolak orang kan gitu kan. Tapi in the end ketika aku mencoba jalan lagi ketemu teman-teman ya toh, ketemu agen-agen yang baru, ketemu tim-tim yang baru, nasabah-nasabah baru, kita tuh jadi punya teman baru, punya jadi tempat curhat nasabah juga ya kadang ya, sampai mereka nangis-nangis segala macam. Itu bikin aku happy gitu loh. Dan dari situ aku merasa kayak, oh iya, ini kayak gitu loh. Kayak aku jadi, oh ya ini menyenangkan ya. Saya kalau misalnya kita kerja kantoran, ketemunya cuma orang-orang itu doang, sometimes aku merasa capacity-nya kita tuh gak bisa ditarik gitu. Akan stay gitu kan. Aku kerja kantoran, aku merasa aku yang gak bertumbuh gitu kan. Aku jadi guru les, aku juga stuck. Gak ada perubahan. Soalnya kan kita ngajar, bukan kita yang diajarin ya gitu loh. Kita kasih terus, tapi aku merasa ya aku belajar sih dari diriku sendiri tapi kayak gitu loh. Karena banyak anak-anak murid itu sing pasti nanya ke kita. Like misalnya gini ya apa? Like misalnya aku mau mutusin gini gimana? Jadi kita sing lebih kasih dan ya aku bersyukur juga sih dari guru les ini aku juga ngerti gitu loh. Oh mungkin leaderku tuh juga mangkal-mangkal ya, podo kayak aku mangkal-mangkal mereka iki ya kayak gitu kan. Gak dituturi gak ngerti-ngerti, gak nurut gitu kan. Oh ini rasanya aku tuh kayak gitu. Jadi aku juga kayak oh begitu rasanya. Tapi ya benar akan jadi stuck teman-teman. Dan bersyukurnya di Prudential tuh kita selalu diajarin yang baru, selalu belajar hal baru. Kalau kita dengerin orang sharing, kita juga akan belajar hal baru juga. Kayak gitu. Terus pertanyaannya gimana sih cara kita itu menimbulkan passion? Ya kadang kan orang kan kayak ya bukan passionku nih agen asuransi. Gimana sih caranya dia untuk bisa jatuh cinta sama agen asuransi, pekerjaan asuransi gitu. Pertama, bentuk dulu self image-nya. Kita tuh mau mandang diri kita itu gimana? Kita tuh mau word kita itu gimana? Ada pepatah itu bilang gini, Aqua di airport harganya berapa? 15.000. Di Indomaret harganya berapa? Cak mahal aja, 7.000. Ya, 4.000, 3.000. Nah itu loh, wordnya kan berbeda ketika kita di lingkungan yang berbeda. Ya kita mau memposisikan diri di mana? Kita mau wordnya seberapa? Itu yang harus kita tentukan dulu. Dan decide how much happiness to expect. Kita mau happy-nya seberapa dulu. Kamu mau belajar di Prudential itu seberapa banyak, seberapa greget, seberapa mau. Kayak gitu. Jadi harus ditentuin dulu. Kita tuh di Pro ini mau sampai batas mana sih supaya kita juga bisa bertumbuh. Kalau aku pribadi, waktu aku mencoba gitu kan ada leaderku pasti ngomong tuh, bikin goal dulu baru kamu bisa jalan. Enggak, oh sombong banget gitu ya. Enggak, aku nggak mau bikin goal, aku pasti bisa jalan. Indian ya nggak jalan. Karena aku nggak tahu endingnya tuh aku mau apa tuh aku nggak tahu kayak gitu loh. Sehingga aku akhirnya nurut gitu kan. Mungkin namanya anak gitu ya, kadang dablek gitu kan, nggak mau gitu kan. Setelah ngalami nggak jalan baru oh ya juga ya ternyata goal itu penting ya. Ya saya kira aku bikin goal gitu kan. Aku pengen nasabahku tuh memandang aku gimana, aku pengen agen-agenku tuh memandang aku gimana, aku pengen keluargaku tuh memandang aku gimana melalui Prudential ini. Baru akhirnya aku bisa jalan. Sebegitunya itu. Terus yang kedua, choose the right path.
Right path itu pasti encourage kita untuk learn new skills. Balik lagi kayak yang tadi aku bilang. Kalau aku di perusahaan, skillku tuh stuck. Akan sampai situ doang kayak gitu loh. Sedangkan kalau di pro kita belajar apa? Financial, mindset, ya kan? Apalagi karakter. MBTI kita pun pelajarin itu kan? Nah, kesehatan bener. Cancer lah apa, kita pelajarin itu semua gitu loh. Kita di-encourage untuk belajar skill-skill yang baru. Produk baru kita pun belajar ya, atau approach-nya gimana, PSP kita approach-nya gimana, PCB approach-nya gimana, pasti akan berbeda. Kenapa kok? AML, benar-benar. Kayak gitu, dan overcome obstacles and evolve as an individual. Jadi kita akan sadar ketika kita di right path, ketika kitanya bertumbuh. Kalau kita sekarang nggak bertumbuh, ya ayo bertumbuh orek just cobain sih, cobaan sih kan gitu no. Aja kita sekarang stuck nih, nggak bertumbuh nih. Mungkin memang kita tuh lagi waktu nih untuk kayak belajar banyak dulu di situ gitu loh, baru kita bisa bertumbuh ke level up berikutnya kayak gitu kan. Itu sih. Terus yang kedua, biasanya choosing the right path itu adalah making choices that contribute positively in the world around you. Jadi pastiin lagi teman-teman, kalau kita itu juga berdampak buat orang-orang sekitar. Nggak cuman kita, tapi orang-orang sekitar kita juga harus berdampak. Berdampak misalnya apa sih, kalau di pro, kita bantuin orang klaim. Sometimes orang itu akan menolak kita awalnya. Kayak kamu tadi tuh, nunggu berapa lama gitu kan. Bener, itu kayak kita semua juga mengalami lah ya. Nunggu berapa lama, ditolak segala macam. Tapi in the end apa sih mereka omong? Thank you ya, udah pernah nawarin aku ini. Thank you ya, karena uang ini aku bisa bertahan sekarang. Kayak gitu, in the end ketika klaim, mereka kan ngomong thank you kok sama kita. Walaupun awalnya mungkin, halah aku lumayan closing buat bantu kamu. Oh ya gak apa-apa. In the end, mereka akan ngomong thank you. Pada saatnya mereka akan menghargai profesi kita kayak gitu loh. Itu sih. Dan you're more likely to experience fulfillment and happiness. Harus happy. Jangan gak happy. Kalau gak happy, gak bisa jalan nanti. Harus happy. Kalau gak happy, ambil makanan di belakang. Biar jadi happy. Langsung mau makan gue. Gitu. Yang ketiga, be passionate. Nah, passion itu build not found, itu sama kayak falling in love. Oke, falling in love, kita cewek ke cowok ke cewek sama lah ya, falling in love ya lah ya. Kita pasti mengenal dulu. Kenalan baru jatuh cinta. Gak mungkin toh kayak I love you. Gitu kan gak mungkin ya tiba-tiba gitu kan. Orang lewat, I love you bro, kan gak mungkin. Loh tapi kalau misalnya pandangan pertama, terus habis itu dia orang yang ngamuan, masa kok yang mau? Dikonsider ya itu. Dikonsider ya kayaknya barusan. Terus sama a willingness to invest time, energy and effort to their passion, often regardless of obstacle and or difficulties. Jadi apapun kondisinya, apapun kesusahannya, kita tetap harus invest time, invest energy sama effort. Semua pasti ada prosesnya, pasti ada struggle-nya, ya kan? Kalau kita masih struggle di tempat yang sama, berarti kita lagi di proses di situ belum selesai. Itu value yang aku pegang ya. Kalau misalnya kita udah lega, udah dapet yang lebih gede dari itu, ya berarti kita udah lulus dari yang sebelumnya. Kita mau diproses lagi untuk yang berikutnya, yang lebih gede lagi, yang lebih gede lagi, yang lebih gede lagi. Jadi jangan pernah menyerah. Boleh nggak aku berhenti sebentar? Boleh. Tapi jangan lupa sama leadernya. Kayak gitu. Whatever it is, misalnya kalian nggak bisa cerita sekarang, even aku pun begitu sama leaderku. Aku ya sakno sih kadang ngambil janji ya. Kayak misalnya aku lagi stres gitu kan. Nggak tak bales gitu loh. Tapi aku bersyukur sih dia tetap balas aku gitu kan. Tapi in the end kita punya kesepakatan kalau misalnya ada apa-apa, it's better for you ngomong dulu. Kayak Cia nggak bisa cerita sekarang, aku nggak bisa balas kamu sekarang kan aku lagi begini. Boleh nggak aku balas kamu nanti? Kayak gitu. Karena itu aku sempat dikirim cewek juga sih video gitu kan. Successful person itu dia akan respect everyone's time. Dengan kita membalas orang itu sebenarnya kita respect
ambil waktu orang itu. Kayak gitu. Jadi itu bagus sih, bagiku bagus banget kayak oke C, I'm so sorry. Next kita ngobrolnya kayak gitu ya. Maksudnya misalnya aku nggak bisa cerita sekarang, aku take my time, tapi kamu tak bales. C, sorry aku nggak bisa cerita sekarang, I'll take my time, tapi aku akan cerita ke kamu. Dan jangan keluar sistem, whatever it is, kayak kita ikutlah M2, ikutlah pedal ya kan. Ikutlah itu kan gitu. Mau lewat Zoom, mau lewat onsite, tapi aku prefer kita lewat onsite sih sebetulnya. Soalnya kalau pedalnya nggak bisa Zoom ya, ya Zoom ini dewe lah ya. Ini pikir orang gila Zoom. Itu sih teman-teman. At least kita respect others people time. Itu aku lagi belajar juga di situ. Itu perubahan yang sulit sih. Cuman karena itu, ya akhir-akhir ini aku jadi kayak itu baru kayak beberapa hari lalu kayak itu kayak aku bener-bener kayak oh ya belum tak balas, oh ya belum tak balas, siapapun itu. Sing nggak penting pun tak balas. Kayak saya koncoku guyonan gitu tak balas kayak gitu. Karena ya aku pingin dihargain waktuku, ya aku juga harus menghargain mereka dulu. Gitu. Apa? Oh, successful sebenarnya bukan quote sih, itu cuman video. Jadi ada orang itu cerita pernah dideketin sama orang yang paling sukses, successful person, even a businessman kayak gitu loh. Tapi dia selalu responsif. Kalau misalnya cewek ini ngechat, cowok itu akan selalu balas. Responsif banget lah, kayak gitu. Ditanya sama ceweknya, kenapa kok kamu bisa seresponsif itu? Karena bagi dia, kamu just ngerespon chat itu aja, kamu tuh udah respect orang yang ngechat kamu, respect waktunya orang yang ngechat kamu. Oh gitu dah. Akhirnya videonya ya apa? Panjang ya videonya. Gitu. Ini tak kirim ya, inget sama aku ya. Respect others people time. Nah gitu. Wes dicatat sih, kok lali loh. Terus yang keempat, diligent. Ini pun aku juga struggle di sini. Being diligent itu bagiku berat banget. Nah, aku tuh tipe yang lumayan gampang menyerah ya orangnya. Lumayan gampang menyerah kayak gitu. Jadi aku pun belajar, sampai sekarang masih belajar di diligent. Aku berusaha bangun pagi, berusaha yoga lah, apapun itu. Aku memasuki kegiatan-kegiatan yang positif. Terus aku berusaha approach orang lebih jauh lagi, berusaha ketemu orang-orang baru. Jadi aku ikut klub lah segala macam, diajak koncoku pedal, gak ngerti sama-sama, gas gitu ya pokoknya. Aku berusaha mengenal orang-orang baru. Itu bagiku sulit. Karena aku tipe sing ekstrovert sebenarnya, tapi aku tuh suka aku ekstrovert kok, jangan salah, aku ekstrovert. Tapi aku tuh malas keluar rumah. Berkebalikan ya. Aku ekstrovert di dalam rumah. Nah ya itu, bingung tuh. Jadi aku tuh ketemu orang, aku bisa hihi. Tapi aku untuk keluar rumah aku males. Males maca. Loh tapi aku ketemu orang ya, Ci. Oh, aku seneng. Kayak gitu. Bingung tuh. Oh iya bener ya, turu hai mana ya. Sing jaga, aku sesuai sing jaga. Kayak gitu. Jadi ya aku mendorong diriku keluar rumah dan itu susah kayak gitu loh. Aku gak nyaman, aku pengen di rumah, aku pengen lele, aku pengen di rumah ya pokoknya kayak gitu. Ya ambivert bener ya ambivert deh. Kayak gitu. Tapi aku ketemu orang, aku happy setengah mati. Aku ya sangguin loh, Rek. Melok nimbrung po. Kongko di depan aja. Kayak gitu. Dan not giving up easily. Ya pastilah kita struggle ya toh. Sometimes ketolak ya kan, SPH jenis ketolak, kena pengecualian. Ya itu struggle-nya, tapi kita kan nggak give up gitu aja kan. Kita fight kan. Yang terbaik apa hasilnya?
Ya sometimes juga nggak bisa sesuai kemauan kita kayak gitu loh. Tapi ya in the end kita kasih yang terbaik buat nasabahnya kayak gitu. Terus yang kelima, trust the process. It will never be easy yang pasti. Tapi trusting the process itu pasti membuat kita tuh punya positive mindset dan support a steady progress. Sometimes proses itu membuat kita tuh merasa kayak aku kok di sini-sini terus ya. Aku kok iya stuck betul. Aku kok nggak bertumbuh ya. Tapi sebetulnya kita tuh sedang bertumbuh, cuman kita nggak sadar karena kita fokus sama yang susahnya kayak gitu loh. Kita nggak fokus dengan apa yang kita syukuri sehingga kita akan merasa stuck kayak gitu. Even aku pun struggle juga pasti kayak gitu loh. Struggle juga di sini gitu kan. Even when the path to your goal seems unclear on challenging, which is itu pasti unclear, pasti challenging gitu kan. Sometimes yang aku, oh orang ini pasti ngambil nih gitu kan. Wah pede habis gitu kan. Kalian ngambil cuy. Malah orang lain sih ngambil kan kadang-kadang kayak ya memang rencana Tuhan ini berbeda ya kan gitu ya. Itu tapi ya just trust the process. Proses gak akan mengkhianati hasil kok selama kita itu berjuang untuk itu kayak gitu loh. Terus pertanyaan nih buat teman-teman semua. Am I successful? For me, successful itu proses. Dan aku merasa saat ini aku lebih sukses dari diriku yang sebelumnya. Tapi apakah sudah sukses? Ya belum sebetulnya. Masih banyak lah kesuksesan yang bisa kita raih dari Prudential itu banyak banget. Satu hal yang aku merasa oh Prudential ini membuat aku lebih sukses daripada sebelumnya adalah ketika aku bisa bawa mamaku ke Singapura. Simple sih. Ah. Thank you, Jay. Thank you, Jay. Teh, lagi kudu nangis cek banjir cek. Ah. Ya itulah. Apa aku ya. Ya itu aku bisa bawa mamaku ke Singapura gitu kan sama Malaysia. Sound simple tapi sebetulnya itu susah banget gitu loh teman-teman. Kayak kayak ya perjalanan itu enggak mudah gitu kan, tapi worth it banget. Ya gitu dan ya pasti bisa dan tahun depan udah ada rencana lagi mau kemana lagi gitu. Gitu sih. Jadi ya dan selain itu juga kayak bantuin orang gitu kan. Dia tuh sempet bukain saudaranya, bukan bukan untuk dia sendiri gitu loh. Dia bukain adiknya gitu kan. Dan adiknya ini kena kanker terus meninggal dalam seminggu. Dalam seminggu karena kanker paru-paru. Kanker stadium 4 paru-paru. Kayak gitu. Jadi terus dia tuh ngomong sama aku gitu kan. Ini jadinya kanker gitu kan. Terus ya udah aku proses karena 40-an. Sekitar 40-an cewek. Cewek. Tapi memang dia merokok ya. Memang dia merokok. Cuman masalahnya adalah anaknya 4. Dia udah cerai sama suaminya. Sehingga cece-cecenya ini harus menafkahi anaknya. Anaknya 4. 2024 baru terjadi. Cerai. Enggak. Setahu aku enggak. Aku enggak tahu lah ya. Kalau tahu enggak cawe-cawe lah ya. Cuman ini nih AI yang buka di aku. Dia itu just say thank you. Padahal dia tuh orang yang paling anti asuransi dulu itu. Dan itu prosesnya 2-3 tahun aku in touch sama dia. Iya, approaching sama dia. Kenapa? PCBO. Kayak gitu. Dan dia itu benar-benar thank you banget karena itu. Yang itu 250 juta, kecil. Tapi dia itu sangat berarti dan dia itu bilang kayak thank you ya. Mana ya? Tak taruh nggak ya?
Oh itu tuh. Yang Ojo enggak apa Monica itu dari asumsi. Oh harusnya bayar 5 kali, dia cuma bayar 2 kali. Dan sudah dibantu, ini bisa diterima asuransinya dengan kondisi kesehatan seperti itu. Jadi dia tuh pernah angkat kandungan juga. Terus aku kan kayak nggak apa-apa lah, coba ajuin dulu. Pertama mau ditutupin, kandungan diangkat itu mau nggak usah dilaporin gitu. Tapi tak paksa akhirnya ngelapor. Ini untungnya keterima dan dia bilang, AI sudah bersyukur Tuhan bisa buka jalan seperti ini. Bayangin teman-teman, dia itu adalah salah satu CC yang paling diandalkan sama satu keluarganya. Begitu adiknya meninggal, dia orang yang paling mumet. Dan dia orang yang pertama kali kontak aku. Adikku meninggal, tolong ono aku. That's it. Cuman kata-kata itu doang. Dan ya, inilah yang bikin aku kayak, oh ya, aku Ndek Pru ini, aku membantu orang loh. Aku berdampak buat hidupnya orang. Sometimes kita tuh kayak closing pertama, dia belum ngerasa sih manfaatnya gitu loh. Tapi ini dia akan say thank you buat kita. Dia kan bersyukur kita tuh hadir di hidupnya mereka kayak gitu. Dan even sampai sekarang, AI itu in touch banget sampai aku. Dia misalnya ada apa-apa tuh dia cerita sampai aku. Masalah apapun dia kadang tuh telepon tiba-tiba kayak gitu. Dan aku masih in touch sama dia dan dia salah satu nasabahku yang paling setia. Kayak tiap tahun dia pasti ada buka satu. Berapapun itu dia akan buka satu. Kayak gitu. Ya, itu sih teman-teman terakhir kata. The people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Jadi seberapa gila kita bakal membayangkan hidup kita tuh berubah seperti apa, ya itulah yang akan menjadi bahan bakar kita untuk mencapai itu. Jadi dream big aja, tapi ya jangan lupa dilakuin. Itu aja sih. Thank you. Oke, thank you. Luar biasa sharing dari Monica. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau tanya, silakan. Oh ya, ini CN mau tanya. Hai Mon, thank you ya, sharingnya benar-benar memberkati luar biasa ya. Aku yakin tahun ini Monica bisa menyelesaikan dan tahun depan bisa ngajak Mama ke Amsterdam. Amin. Yang aku mau tanya sebenarnya nggak ada hubungannya dengan yang di-sharingkan, tapi aku mengalami struggle juga ya. Bagaimana cara Monica untuk presentasi dalam hal merekrut ya, dan apa yang di-sharingkan ketika rekrut. Boleh sharing nggak? Misalnya presentasi BOP-nya seperti apa atau pembukaan cara ngomongnya seperti apa gitu. Teman-teman mau dengar? Oke, kasih big applause ya. Thank you. Aku nggak ada sih, maksudnya kayak aku nggak ada standarnya Mas Yan. Even aku pun masih mencari pola untuk diriku sendiri ya, yang versiku tuh aku masih mencari. Cuman aku lebih banyak bertanya. Just as a friend aja, dan kita ngobrol gitu kan. Ngobrol, kamu ya apa? Kerjaanmu gimana? Kerjaanmu gimana? Hidupmu gimana? Keluarga ya apa? Pasangan gimana? Anak gimana? Oh iya, dia kan pasti cerita. Kalau deket sama kita pasti cerita kan. Apapun struggle-nya dia kan cerita kayak gitu loh. Cerita. Oh iya. Sing barusan itu aku lebih ke arah ngeaktifin lah ya. Dia udah agenku udah 2-3 tahun lalu tapi dia nggak jalan. Dia simple deh, moro-moro gini. Aku harus keluar dari kerjaanku. Loh iya, kapan? Kan gitu kan. Iya barusan gitu. Oh terus misalnya kamu nggak kerja terus siapa? Kayak gitu loh. Jadi aku lebih mengorek, kamu bakal gimana? Apa yang akan kamu lakukan? Backup planmu apa? Dan dia lagi hamil. Terus aku tanya, oh bojomu sekarang kerjaannya apa segala macem. Bojonya sih settle kayak gitu loh. Cuman aku ngomong BDE, kamu pernah nggak sih berpikir kayak mamaku lah, aku bilang gitu. Aku selalu mirroring ke mamaku karena mamaku tuh ditinggalin waktu anak-anaknya masih kecil. Dan itu struggle banget. Dan itu nggak enak banget, dimana dia tuh lagi sedih, tapi dia harus bounce back begitu cepat. Kalau enggak, anak-anak ini makan apa kan gitu kan? Sekolahnya gimana? Biaya hidup gimana? Kayak gitu. Dan waktu itu asuransi papaku nggak cair, jujur aja. Ada asuransi nggak cair. Karena katanya mama itu banyak dipindah-pindah gitu loh, C. Agen, konco lagi pindah ke asuransi lain dipindah terus. Mungkin kena masa tunggu segala macem. Jadi aku cuma nemu kertasnya doang.
Kalau klaim itu nggak bisa cair, udah cuma nih sampai situ toh. Aku tidak mencari tahu juga, soalnya waktu itu juga udah lama banget gitu kan. Dan polisnya juga udah nggak ada. Jadi nggak ngerti, sama-sama nggak ngerti data-datanya apa aja, sama-sama nggak bisa di follow up kayak gitu. Dan aku cerita ke dia, kamu pernah bayangin nggak ketika gitu kan suamimu yang jadi penafkah utamamu sekarang itu tiba-tiba dipanggil sama Tuhan. Sesimpel itu. Kayak just tik, dia bisa loh, besok nggak ada. Bisa nggak sih? Bisa. Apa sih yang bakal mau lakukan? Dia cari kerja lagi. Terus anakmu ya apa? Kayak saya jawab. Karena dia belum melahirkan juga kan. Jadi dia nggak ngerti bakal seberapa berat sih ngurus anak. Itu sama-sama nggak ngerti gitu loh. Terus tak cerita no dari sisi mamaku. Apa sih yang dia rasa no segala macam. Mungkin memang nggak bisa 100% sama. Karena aku tidak mengalami sendiri. Tapi at least aku bisa ngasih dia bayangan. Dari sisi anak. Dan dari sisi mamaku yang pernah cerita ke aku kayak gitu kan. Intinya dia ngomong, ya juga ya. Tetap harus ada pemasukan dari diri sendiri. Karena kita nggak bisa ngandal, no, suami itu akan selalu ada, manusia itu akan selalu ada di sebelah kita. Kalau misalnya Tuhan panggil dia secara tiba-tiba, terus kamu nggak bisa bounce back, terus gimana? Kamu mau start something new, itu gimana? Kayak gitu. Dan akhirnya dia ya baru kayak, aku lupa bulan lalu kayak dia kayak baru mau closing sing lain kayak mulai terbuka kayak gitu. Jadi sebenarnya tanya cara rekrut, aku pun struggle saya di situ. Tapi aku lebih aku percayanya gini sih, aku lebih banyak ngobrol, nanya, menggali dianya gimana. Sebenarnya pada kayak selling. Cuman ini lebih mengarah ke rekrut. Dan aku selalu ngomong, kalau misalnya kamu punya kesempatan untuk mencoba hal baru tanpa mengganggu dirimu yang sekarang, kamu mau nyoba nggak? Itu tanpa modal loh. Aku cuma perlu kamu trust, kamu diligent, sama aku perlu kamu punya waktu. That's it. Bisa nggak kamu? Bisa. Ya wes ayo. Kayak gitu tok sih. Jadi nggak ada standar itu aku juga masih mencari kayak gitu loh. Nggak ngerti versiku tuh aku masih mencari itu. Itu. Lalu kalau untuk misalnya untuk presentasi, misalnya pertama kali ketemu gitu ya, terus ngobrol, sampai kayak presentasi jenjang karir, komisi, operating gitu nggak? Oh, presentasi, Ci. Lah misalnya dia tertarik baru tak presentasi, no. Tapi lah dia enggak, iya dulu. Aku enggak presentasi. Nah, boleh nggak presentasinya seperti apa? Waduh, aku pakai slide sih, aku enggak pernah. Jujur ya, aku enggak pernah hafal juga. Aku belum hafal. Pakai slide. Tapi aku pakai slide. Nanti mana ya? Kasih big applause ya teman-teman ya. Buat Monica. Aku cuman ngepresentasiin tuh intinya kayak tangganya itu loh, Ci. AG, AAB, AB. Slide-nya bisa di-share ke... Saya tak cari, no. Telegram. Aku belum keupdate kok, Ci. Teman-teman mungkin yang lain ada yang mau mempersiapkan pertanyaan buat Monica? Ada yang mau tanya? Oh, Silvi. Iya. Oh, ini ya gak apa-apa sambil aku sambil. bisa. Oh ya. Monica kebanyakan rekrutannya umur berapa? Seumuranku. Oh, kita seumuran juga sih. Wah. 2-3. Kali 2 gak tuh? Nah, no. Oh, kalau kali 2 yang belakang saya. Oh, Terus, Monica tadi kan salah satu caranya ya. Tadi kan yang di slide itu kan be passionate gitu ya. Jadi ada kesadaran untuk memberikan waktu, energi dan usahanya untuk mengerjakan bisnis ini gitu loh. Nah, pengalamanku untuk teman-teman yang di usianya masih under 30 itu biasanya masih ngebet ini bukan passionku, ini bukan passionku, ini bukan passionku gitu. Tapi sebenarnya menurut Monica sendiri passion itu caranya dibentuk kayak gimana? Padahal kita belum tahu nih
caranya kerja yang enak tuh kayak gimana? Kerja sama orang enak nggak ya? Mungkin untuk teman-teman yang mungkin tidak pernah punya pengalaman kerja, menurut Monica tuh gimana caranya bikin passion? Karena aku juga nggak tahu caranya kerja tuh kayak gimana gitu. Aku bakal bilang kayak ya kenali dulu. Passion itu kan dibentuk setelah kita mengenali sesuatu. Gimana caranya kamu judging kalau Prudential itu bukan passionmu kalau kamu nggak pernah terjun di dalam situ. Kayak gitu. Dan aku akan cerita kayak maksudnya aku pernah kerja kantoran, apa plus minusnya apa. Tapi dia perlu tahu kalau dengan kerja kantoran sometimes kamu akan stuck. At that moment kamu akan stuck, kamu merasa nggak punya waktu. Even sampai sekarang pun ketika aku ngajar gitu kan, aku merasa nggak punya waktu sih. Aku mau pergi sama keluarga aku, sulit sekali. Mempertemukan, maksudnya ciciku juga udah nikah semua kan, mempertemukan tiga keluarga itu sangat-sangat susah kayak gitu loh. Karena nggak punya waktu. Dan tapi di Prudential, aku lebih bebas. Aku mau pergi kapanpun tuh bisa kayak gitu loh. Terus kamu mau yang mana? Kalau misalnya, aku selalu bilang gini sih, kalau misalnya semua pekerjaan itu bagiku sama-sama susah ya. Sama-sama ada prosesnya, sama-sama ada struggle-nya. Pasti ada. Cuman bedanya pakai modal atau enggak. Kalau karyawan mungkin enggak pakai modal. Bener ya? Kalau misalnya sama-sama susah, kamu pilih yang mana? Sama-sama nih, awalnya enggak ada duitnya kan? Sama kan? Kamu pilih yang mana? Pilih yang endingnya bisa kasih kamu bisa membuat kamu berkelimpahan dan punya banyak waktu. Atau kamu mau pilih yang berkelimpahan tapi kamu gak punya waktu. Kamu pilih yang mana? Sama-sama susah kok. Sama-sama akan ada penolakan di dalam situ. Kita mau kerja apapun loh ditolak. Ngajuin proposal ditolak. Ya sama toh ditolak toh. Ngajuin hitungan ditolak. Ulangan. Duh sama. Cuman mau versi penolakan yang mana? Mau bertumbuhnya tuh sampai batas mana? Itu sih biasanya aku bilang ya. Gitu. Berarti lebih menekankan ke kayak kamu di masa mendatang kamu pengennya hidup seperti apa gitu. Betul. Oh oke. Kalau seandainya kebanyakan dari rekrutannya Monica juga kebanyakan mereka apakah sudah ada background kerja sebelumnya atau fresh graduate? Biasanya udah background kerja. Soalnya kan juga seumuran tuh biasanya nih. Kayak gitu. Jadi mereka mostly udah kerja dulu, kerja kantoran. Dan mereka udah tahu penolakan yang dimaksud itu kayak gimana. Ya loh, terus kerja 9 to 5, lembur gak digaji, mereka tahu. Bahkan mereka juga punya bisnis sendiri gitu kan, jadi mereka tahu struggle-nya gimana. Sama kok. Oke, thank you. Thank you. Aku mau tanya. Aku nggak mau ditanya. Enggak jawab. Oke. Halo C. Halo. Oke. Masa? Enggak. Ngawur aku 17 loh, gak ngawur loh. Oke. C, aku mau nanya, kan kebetulan kita punya background juga hampir mirip. Iya. Oke. Karena kan gini C, kan Caca kan tadi sempat cerita masalah nawari ke murid-murid lesnya gitu kan ya. Nah, kebetulan kan juga Michael saat ini kan juga sebagai guru di sekolah dan guru les juga. Nah, nah terkadang kala itu kan kita ketika mau nawarkan kepada murid les kita itu kan satu sisi ada perasaan kita sebagai guru lesnya kan kita harus punya kayak kode etik dan profesionalisme kita lah ya sebagai pekerja guru les gitu. Nah, gimana caranya Cece memotivasi diri dan memberanikan diri untuk menawarkan kepada murid lesnya? Oke. Ya. Orang tuanya sih khususnya. Enggak, Orang tuanya. pertanyaanmu barusan bagus sih. Orang tanya, aku self image dulu sih. Kayak aku merasa pekerjaan ini itu membantu. Kalau dia bisa tak bantu, kenapa aku nggak bantu dia?
Kalau aku bisa kasih DE suatu keamanan, baik kok buat dia. Kenapa aku nggak mau kasih buat dia? Kenapa aku harus mikir, oh iya aku guru les ya, aku gini. Gak usah. Dia lo ya bersyukur ada kamu. Dia lo bersyukur, lah misalnya dia klaim dibayar, bersyukur tuh ada kamu. Justru mungkin kamu tuh diletakkan di situ supaya kamu yang edukasi dia duluan, bukan orang lain. Ya kan? Ya tapi memang sometimes adalah struggle kayak maju sekarang nggak ya, maju sekarang nggak ya, pasti ada, pasti ada. Tapi kamu kasihlah bumbu dikit-dikit. Kalau kamu sungkan ya, kasih bumbu dikit-dikit lah. C, sorry C, kayak tadi aku cerita ya. C, sorry aku telat. Oh iya, tak dari mana? Pasti pertanyaan gitu kan? Iya, aku kemarin meeting sama Prudential. Oh no, tengok-tengok dikit biar dia tahu kamu di Prudential. Terus kamu followan Instagram mama-mama itu. Followan. Jadi dia tahu kamu tuh di pro. Wes iku. Dan iku mama-mama komen loh. Iya ta, kamu sekarang di pro ta kayak gitu-gitu. Jadi kayak nggak usah kita buka, mereka tuh membuka mulut sendiri kayak gitu. Gitu. Jawab enggak? Loh serius tak? Tanya lagi. Paksaan ya. Ya siapa lagi yang mau tanya? Cindy pasti. Ya aku tahu Cindy. Dari tadi aku. Halo C, malam. Malam. C mau tanya, sekarang lebih banyakan selling apa rekrut itu yang pertama. Yang kedua, kalau di antara dua itu banyakan yang mana? Tolong jelasin C, kayak presentasi C biasanya gimana? Kalau salah satu di antara dua itu, gitu sih. Iya. Nah aku so far masih banyak selling sih. Saya rekrut aku juga masih mencari pola kayak. Tapi betul, aku sempat ada kayak tanya, sempat mangkel lah ya. Maksudnya kayak, aduh rekrut ini kok gak kena yo kan gitu toh. Cuman terus leaderku tuh cuman ngomong gini sih, kayak kamu dulu awal selling perbandinganmu berapa banding berapa? 10:1. Gitu kan biasanya kan. Kamu udah rekrut berapa? 7 sih. Nah kan belum 10. Perbandingannya 10:1. Terus kamu ngarep 7 jalan ya enggak bisa lah kayak gitu. Make sense. Aku langsung kayak gitu kan. Oh ya juga ya. Jadi sebenarnya ya aku bersyukurnya mereka selalu encourage kayak ya kamu tuh cuman lagi menjalani prosesnya. Tapi kamu belum menemukan mana yang berlian kayak gitu loh. Ya udah jalanin aja terus. Kayak gitu. Sekarang sih aku lebih banyak selling. Mostly kalau sekarang karena teman-teman di sekitarku juga udah tahu aku udah pro gitu kan. Mereka mostly itu approach apalagi kalau tahu kan ya OJK mau mengeluarkan kebijakan pada waktu itu ya payment. Itu bahkan bukan nasabahku tok sing nanya. Teman-temanku pun nanya dan aku menjelaskan. Kayak gitu. Dan di situ setelah menjelaskan itu beberapa orang nanya insurance ke aku. Kayak gitu. Jadi approach-nya gimana? Kalau misalnya orang baru sing aku mau approach tapi udah lama gak ketemu, pasti aku ngomongnya aku mau survei nih. Pandangan terhadap asuransi, boleh nggak kalau aku ngobrol sama kamu? Kita baik call aja boleh kok. Atau misalnya kamu di Surabaya, kamu ada waktu kosong, meet up yuk sekalian kita catch up. Berarti ngajak janji temunya kayak gitu aja ya? Iya. Meet up atau catch up, wes gitu toh. Jelas none, berarti tergantung apa itu fact finding dulu pasti kan itu? Iya ngobrol kan, ngobrol ya apa keluarga segala macam terlili gitu kan. Terus aku nanya, kamu karena aku intro kalau aku mau survei tentang asuransi. Berarti kan aku nggak sungkan dong kalau ngomong tentang asuransi kan. Aku kan ngomong, kamu so far punya asuransi ta? Oh iya punya begini. Biasanya lek seumuranku, teman-temanku tuh diaturno papa mamai. Apa? Diaturno sama papa mamanya. Jadi sehingga aku harus approach ke papa mamai toh. Karena dia nggak ngerti. Bener ya? Iya. Jadi akhirnya aku ngobrol sama dia, misalnya aku oke nih, dia nggak ngerti apa-apa. Aku langsung tembak, boleh nggak aku ketemu papa mamamu? Soalnya perlu direview loh. Polis itu lah. Sekarang kamu nggak ngerti terus nanti klaim nggak bisa terus ya apa lah. Yo eman toh kamu harus bayar mahal-mahal. Open kok. Ya ada sih nggak open sih, tapi ya so what? Ada yang open kok. Ya jalanin yang open dulu aja. Ya bener Iya loh. memang sih. Untuk yang dijelasin yang untuk ke papa mama, jadi jelasinnya kayak gimana? Biasanya aku minta review polis dulu. Awal step awal. Biasanya kan ada kartu nih toh. Di kartunya ada produknya, tak search di Google, gitu.
Kan ketemu udah. Mm-mm. Terus tak tanya, Susu udah ikut dari kapan? Punya riwayat apa segala macem? Oh, lek wis on bilang nggak kan otak-atik. Mm-mm. Aku kan fair. Susu udah nggak perlu diotak-atik nih, jalanin aja. Lanjutin terus. Tapi nanti kalau misalnya ada update apa, Susu perlu tahu. Pastikan agentnya itu masih aktif di situ. Mm-mm. Aku langsung masuk PCI atau PCB. Maksudnya nge-switch langsung aja dari Switch. Heeh. Langsung nge-switch. Bahasnya tentang Susu kan udah punya nih Heeh. asuransi kesehatan. Susu mesti level up. Orang-orang sekarang udah bukan level asuransi kesehatan aja. Susu kalau tanya semua orang di sekelilingnya Susu mungkin semua punya asuransi kesehatan. Tapi nggak semua orang punya asuransi penyakit kritis. Even banyak orang yang punya asuransi jiwa, tapi mereka nggak punya asuransi sakit kritis. Mm-mm. Terus aku tuh pernah bikin PPT, tapi di HP ini hilang. HP ku baru ke restart jadi hapus KB. Aku pernah bikin PPT kayak gini. Data WHO itu menunjukkan kalau 60% orang wanita dan pria itu lupa 70%-an pasti akan meninggal karena kondisi kritis terlebih dahulu. Which is itu bukan lagi 50-50. Kak, Susu mau gambling tah. Kayak gitu. Aku selalu membahas tentang data WHO itu tadi. Data WHO aja udah menunjukkan begitu. Terus kalau Susu misal sebagai bos, sebagai pemilik perusahaan, terus Susu ada apa-apa, ada sih yang ganti no enggak? Ada anakku. Oh, anaknya perlu belajar nggak, Su? Perlu. Berapa lama, Su, bisa belajar? Ya nggak tahu, pasti jawabannya kayak gitu. Ya nggak tahu. Kan dia nggak bisa memastikan itu. Mau belajar sampai kapan kan nggak tahu, kayak gitu loh. Terus akhirnya ya, dia ngomong kayak, akhirnya dia minta hitungan pasti. Closing nggak closing, pokoknya aku kasih hitungan dulu. Dan aku ngomong be anaknya, papamu tadi cerita gini-gini loh. Menurutku sih penting ya, menurutmu ya apa? Aku nanya dari anaknya. Anaknya merasa, oh ya penting ya. Ya wes, omongan apa papamu. Kamu aja yang dorongan gitu kan. Gitu. Oh. Maksudku kan bukan untuk papanya doang gitu loh, buat dia juga kan. Karena pada akhirnya akan dia yang lanjutin kayak gitu loh. Ya kamu tahu oleh itu tuh buat kamu, take your time, take the process. Jadi kamu nggak buru-buru ngambil keputusan, ngambil proses itu buat telan mentah ya enggak. Pelajarannya bener-bener selama duit kritis iki bisa menggantikan biaya hidupnya papamu sing selama ini kayak gitu loh. Ya kan berarti ya supaya dia nggak gopoh, stres gitu kan. Oke, thank you, C. Thank you. Ini C. Ada tapi punya 2019 ya C. Iya. Oh, Tapi aku selalu pakai cuman ini sih, 2P, 2K gitu toh. Ya apa yang tak share siapa? Di-share ke itu, siapa? Tak share. Di-share ke, oh ke WA aku. Oh ya, ke CPNI, ya. Oh. Nah nanti sudah di-share CPNI sing share. Monica duduk ya. Oh mau tanya lagi, siap. Oke, kita tahan keep satu. Oke, satu pertanyaan kita keep. Oh pasti gak melok aku. Sorry loh, jadwalku penuh. Oh. Duduk jadi ballboy. Apa ya? Oh ini. Udah. Loh, Loh, dia nggak ikut C, tapi dia sing bayar. sorry loh ya, sing pak ini enggak salah paham kalian, soalnya diajak sebelah. Itu deh C. Ian ya, Ian. Oh iya Ci. Nah, aku mau tanya. Ah nggak Oke. Nah, nih. Oh iya sih. Oh, bukan aku semasa di DE. Aku mau tanya. smooth ya. Oke. Tadi kan Cece sempat cerita masalah deketin ke orang tuanya kan ya. Nah, Mm-mm. ini aku ada kayak suatu case. Oh iya, benar-benar. Kan kebanyakan zaman sekarang tuh kan anak les, orang tuanya kan belum tentu ada di rumah. Bisa jadi orang tua tuh kerja, bahkan kerjanya di luar kota. Jadi anak di rumah cuma sama pembantu. Nah, gimana sih caranya Cece deketin
ke orang tuanya kalau misalnya ada seperti itu. Telepon. Lewat telepon. C, aku sekarang join Pro. Boleh nggak C, aku sharing ke Cici atau aku survei ke Cici? Wes simpel itu. Langsung. Mm-mm. Boleh gitu. Ya saya telepon, ngobrol aja. Iya, karena dia udah trust kamu, udah lama kan lah sampai kamu. Dia trust kamu pasti. Dia di Surabaya tidak ada siapa-siapa. Bener. Jadi ada cari. Heeh. Telepon aja. Asal Saya dipikir lempok telepon mamanya ya. malam-malam bawa telepon IPS teror lah. Nah, dari kamu di chat papa ya langsung. Jangan telepon isi seraya malam-malam gitu. Oke. Next. Oh ini remote-nya. Oh iya, sorry, lupa ada remote. Aku pakai ini sih, C. Ini dari penghasilan, penghargaan, karir dan kemanusiaan. Kamu mau yang mana? Pilih 2 dari ini. Pilih 2 dari ini. Supaya aku nemu dia itu pengennya apa, dia itu hot buttonnya di mana. Sometimes bisa menjadi benar itu hot buttonnya dia. Sometimes juga enggak. Sometimes kita harus gali lebih dalam lagi. So far aku selalu pertanyakan ini, 2P2K, kamu pilih yang mana? Ya biasanya orang pilih penghasilan pasti, makanya tak suruh milih 2. Even aku waktu direkrut awal aku dikasih ini, 2P2K, kamu mau yang mana? Aku dulu, sampai sekarang aku pilihnya penghasilan sama penghargaan. Aku gak perlu karir, aku gak perlu kemanusiaan. Bukan gak perlu ya, maksudnya kayak I prefer yang 2 atas, kayak gitu. Aku perlu penghasilan dan penghargaan dulu. Karirnya I don't care, karena bagiku yang background staff produksi ya, mau manajer atau apapun itu tidak menentukan gajiku. Even gaji manajer di kantorku yang dulu itu cuman beda sedikit banget sampai aku. Jadi aku merasa kayak jenjang karir, nama ini nggak terlalu penting. Dia tidak menentukan income-ku. Karena itu ya, aku selalu bilang gitu sih. Kalau kemanusiaan helping others with unlimited power, aku merasa I can help others, tapi aku lebih prefer penghargaan. Aku pengen dihargai. Karena selama ini aku bekerja, aku merasa kayak, kok gak dapat apa-apa ya, kayak gitu loh. Cuman dapat duit doang, kayak gitu. Sedangkan kalau di Pro kan dapat trip segala macam kayak gitu. Itu sih. Terus ini 4 kriteria bisnis yang baik, karena beberapa temanku itu selalu pengen punya bisnis. Di umur-umurku kan pasti pengen tuh punya suatu bisnis. Yeah. Woi, bisnis biasanya apa? F&B pasti orang-orang ya loh. Franchise, wakai juga franchise konco-koncoku. Duh, terus habis gitu mereka ngeluh. Duh capek ya. Jagai dewe tuh. Wes jagai dewe mari gitu nge-hire orang kok yo gak ngena kabeh kan gitu. Keluar masuk, hari ini masuk besok nggak masuk kan gitu loh. Itu orang-orang banyak pengen buka bisnis. Ya benar ya pelaku ya. Yang oh iya sih betul. Oh iya tuh Jeng. Kompor. Terus ya wes itu aku bilang ini kayak bisnis yang baik itu harus punya 4 kriteria. Bisa di franchise, royaltinya harus jelas, bisa di legacy, dan make us a better person. Biasanya orang-orang itu pasti mikirnya bisa di franchise nggak ya? Kalau royalti kan jelas ya deh, proposal franchise kan pasti jelas toh. Bisa di franchise nggak? Biasanya mereka mengandalkan franchise orang ya bisa. Pertanyaannya bisa di legacy nggak? Anakmu sanggup nggak jalanin ini? Terus di legacy nih ya apa prosesnya? Bisa tak langsung pindah nama begitu aja? Pihak franchise-nya oke nggak dengan perpindahan nama kayak gitu? Terus anakmu yakin nggak bisa ngelanjut no? Mau nggak struggle kayak kamu jagai? Dan F&B itu sing aku pernah tahu ya, yang aku pernah baca itu cuman berapa persen gitu loh yang bisa bertahan dalam 5 tahun tanpa tahun. Iya toh, kecil sekali kan? Under 10% ingetku malah. Sing bisa bertahan. Mantap. Ini nggak franchise nih, mau Oh, iya. franchise. Tak franchise ya. Kayak gitu. Terus ini good newsnya 4 hal ini ada di Business Prudential. Mau nggak nyoba gitu kan? Mau. Iya sudah pelaku soalnya. Kayak gitu. Nah ini komisinya masih komisi yang lama. Aku sih biasanya nggak terlalu menekankan tentang komisi ya. Cuman aku selalu bilang ke BDE, komisi tradisional.
Aku selalu ngomongnya bukan komisi ini, tapi komisi tradisional. Lihat tahunan 22, 17, 10, 10, 10, 10, 10 gitu kan. Kalau misalnya PCB kan juga 20, 25, bener 25 sampai 10. Aku selalu menekankan ke tradisional, aku nggak pernah pakai ini. Aku nggak ngajarin unit link. Satu, riskan sekali kan yang kita sampaikan dan dia yang sampaikan ke nasabah itu sangat-sangat riskan gitu loh. Jadi I prefer tradisional aja lah. Toh sekarang semua mengarah ke tradisional semua. Toh kalau dari pro kan juga keluarnya tradisional terus. Kayak gitu, aku nggak pernah pakai itu. Terus aku selalu ngitung noy bukan pakai ini, tapi aku coret-coretan di kertas. Kayak 12 juta tak kayak 22%, kamu dapat berapa per bulan. Terus habis gitu misalnya kamu closing lagi, kamu dapatnya berapa. Kayak gitu, aku selalu pakai tradisional health. Karena ya apapun opening door itu lebih gampang kalau health sih somehow. Kecuali kalau orangnya menolak, iya aku punya health, baru aku ngasih deh openingnya berarti dari sakit kritis. Jangan langsung ke jiwa dulu, sakit kritis dulu. Karena banyak orang itu sing jiwa, tapi kritisnya ki lupa loh rek, kayak gitu. Itu sih. Dan aku selalu cerita pengalamanku yang nasabahku kena sakit kritis dulu itu tadi. Itu sakit dulu loh, nggak langsung meninggal. Kayak gitu. Terus ini aku nggak pakai, ini nggak pakai, ini. Ini yang aku pakai. Sama ini. Tetap 400 sih teman-teman. Soalnya 300 mepet toh. Jadi aku tetap pakai 400. Lek Isa kamu 200 pribadi, Lek Isa 200 sih kroyokan. Bebas. Lek Isa lagi lebih baik lagi. Lek misalnya dari kamu rekrut, kamu udah tahu mana sih bakal naik ambil kamu. Kayak gitu. Itu. Ini sama ini. Tapi ini aku biasanya nggak terlalu dalam sih. Soalnya ya dia pasti lupa juga anyway kayak gitu loh. Jadi aku lebih fokus ke yang tadi. Wes kamu nggak usah fokus yang lain. Iki Marikno. Iki Marikno sih. Baru kita tuh ngobrol sing berikutnya. Kayak gitu. Udah. Ini aku nggak bahas. Ini ya aku main nunjukin ini tok. Kamu agent pasti kamu 7 juta per bulan. Nek kamu bener jalan ini sesuai sistem ya. Aku bilang gitu kan. Misalnya kamu ada dari 27 segala macam. Tapi apakah ini fix? Nggak juga tergantung dia. Kalau misalnya kamu sharing lebih banyak, bisa nggak lebih dapat 7 juta lebih besar dari 7 juta? Ya bisa. Ini standarnya doang kayak gitu loh. Kalau kamu mau lebih, good. Silakan. It's better for you juga kan. Kayak gitu. Udah sih itu. Ini atau aku juga kasih tadi aku ngomong kayak kalau ada peluang bisnis yang bisa mengubah hidupmu tanpa meminta banyak hal dari kamu lah. Dia cuma minta trust, diligence, sama time. Kamu mau nggak? Sesimpel itu loh. Modalnya apa sih? Waktu, usaha, pulsa paling kan gitu kan. Pulsa, kuota. Ya why not? Kenapa kamu harus buang duitmu untuk franchise? Sesuatu sing gambling kayak gitu loh franchise itu. Even temanku sekarang tak tanya udah buka sebulan 2 bulan. Ya apa? Iya nggak sesuai proposal. Yang ditawarkan sama agensinya itu nggak sesuai. Dia target 200 sehari. 100 saya loh menggeh-menggeh. Ya apa cara 200? Kayak gitu. Itu sih. Oke, thank you. Mungkin, oh ya oke. Oh ya kasihan ya waktunya udah mepet juga. Oke, thank you. Kita applause dong buat Monica. Thank you banget sudah mau sharing di sini ya. Menginspirasi kita semua, ya kan? Oke, sebelum kita tutup M2 hari ini kita mau tutup dengan doa. Oh ya foto dulu ya. Sorry ya. Wah, iya kelihatan nih udah lama soalnya. Selama ini MC cuma di pernikahan. Pernikahannya kucing. Ya silakan. Ya silakan. Oke. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke, thank you Monica sudah mau sharing, berbagi. Semoga semakin diberkati dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih. Oke, ada sepatah 2 kata lagi? Ada?
Oke, nggak ada? Ya, kita tutup dengan doa. Doa akan dipimpin oleh PDT, PDM, dan Pendeta Michael. Silakan. Saya persilakan Michael Christian. Ini siapa namanya tadi? Ayo. Iya, oh, supaya tadi berani untuk menghadapi mama tadi yang sendirian itu loh. Oh, ya, ayo. Iya, boleh. Mau